Di sebuah lapangan berdebu di tengah panas matahari siang, seorang pria berdiri di atas panggung sederhana. Kemeja putihnya digulung hingga siku, wajahnya dipenuhi senyum lebar, dan suaranya memecah riuh kerumunan. Saya akan menjadi telinga Anda, saya akan menjadi mulut Anda, saya akan menjadi tangan yang bekerja untuk Anda, saya adalah bagian dari Anda. Tepuk tangan membahana, anak-anak ikut bersorak, tak mengerti makna politik, hanya terbawa suasana. Para ibu mengangguk, bapak-bapak tersenyum penuh harapan. Kalimat demi kalimat keluar dari mulutnya seperti janji surga. Harga pangan akan turun, biaya sekolah gratis, lapangan kerja melimpah, kesehatan terjangkau. Ia menyebut rakyat sebagai keluarga besar. Ia berjanji tak akan ada jarak antara dirinya dengan mereka. Waktu itu, semua percaya. Masa kampanye menjadi bulan madu antara rakyat dan calon pemimpin ini. Ia mendatangi rumah-rumah, tak segan duduk di bangku lewat warung kopi, mencicipi gorengan seadanya, dan menyapa setiap orang dengan nama. Ia terlihat seperti satu-satunya orang yang benar-benar mengerti penderitaan mereka. Di setiap titik kunjungan, ia selalu mengulang, "Saya tidak akan menjadi pejabat yang hanya duduk di kantor ber-AC. Saya akan turun langsung, mendengar, melihat, dan bekerja." Kata-kata itu seperti nyala api di hati rakyat yang sudah terlalu lama merasa diabaikan. Baliho dan spanduk wajahnya terpampang di setiap sudut desa, di dinding-dinding toko, di tiang listrik. Ia tersenyum di sana, dengan slogan yang sederhana tapi menghunjam, "Bersama rakyat demi rakyat." Lalu hari itu tiba. Perhitungan suara selesai dan namanya menjadi pemenang. Sorak-sorai pecah, air mata bahagia mengalir. Orang-orang merasa kali ini mereka benar-benar punya wakil yang akan memperjuangkan mereka. Ia naik ke panggung kemenangan, melambaikan tangan, dan mengucap terima kasih dengan suara bergetar. "Kemenangan ini bukan kemenangan saya, tapi kemenangan kita semua." Rakyat percaya. Mereka yakin perjalanan 5 tahun ke depan akan penuh perubahan positif. Minggu-minggu pertama di kursi kekuasaan, ia masih sering tersenyum. Masih ada kunjungan ke daerah, masih ada salam hangat, masih ada makan bersama warga. Namun, pelan-pelan, ritme itu berubah. Jadwalnya semakin padat dengan rapat di gedung besar, pertemuan tertutup, dan perjalanan dinas yang katanya untuk rakyat, tapi entah kenapa lebih sering berakhir di Hotel Bintang 5. Telepon yang dulu cepat ia angkat, kini dijawab oleh staf. Pesan dari warga sering berakhir hanya dengan balasan singkat, "Akan saya sampaikan, terima kasih." Lalu, datanglah kebijakan pertamanya. Aturan yang membuat banyak orang mengernyit, membatasi jam berdagang malam di pasar tradisional. Alasannya, ketertiban dan keamanan. Tapi rakyat tahu, pasar modern yang buka 24 jam justru makin untung. Lalu aturan lain muncul. Pajak baru untuk usaha kecil, kewajiban perizinan yang rumit untuk pedagang kaki lima, dan pungutan aneh yang tidak pernah dijelaskan kemana uangnya mengalir. Aturan-aturan itu seperti lahir bukan dari rapat dengan rakyat, tapi dari meja makan bersama segelintir orang berkantong tebal. Awalnya rakyat masih mencoba mengingatkan, mengirim surat terbuka, membuat forum diskusi, bahkan mendatangi kantornya. Tapi pintu itu kini dijaga ketat. Pertemuan hanya terjadi jika ada undangan resmi. Suara rakyat yang dulu ia dengarkan dengan mata berkaca-kaca kini hilang tenggelam dalam gemerincing gelas-gelas di ruang rapat hotel. Setiap kali ada rapat dengan rakyat, ia hadir dengan wajah formal, senyum sekadarnya, dan kalimat pembuka yang dingin. "Waktu kita terbatas, langsung saja ke inti." Sesi tanya jawab hanya formalitas. Pertanyaan kritis dijawab berputar-putar atau malah dioper ke dinas terkait. Ia sudah pandai berbicara banyak tanpa mengatakan apa-apa. Kata-kata manisnya kini hanya terdengar seperti skrip yang dihafal. Di warung kopi, obrolan rakyat mulai berubah. Dulu, namanya disebut dengan bangga. Sekarang disertai dengusan kesal. Katanya buat aturan demi rakyat. Tapi kok cuma nyusahin? Dulu peluk-peluk ibu-ibu di pasar, sekarang malah ngusir pedagangnya.
Kemarahan itu tumbuh pelan-pelan seperti api kecil yang menunggu bahan bakar. Lalu datang kebijakan paling memukul. Tanah rakyat akan diambil untuk proyek strategis nasional. Tanpa musyawarah, tanpa persetujuan warga, hanya surat pemberitahuan dengan tanda tangan dan stempel. Yang menolak dianggap menghambat pembangunan. Ini puncak kekecewaan. Orang-orang sadar, pemimpin yang mereka menangkan 5 tahun lalu kini sepenuhnya menjadi bagian dari sistem yang dulu ia kecam. Warung kopi menjadi panggung sindiran. Kursinya empuk banget kali ya, sampai lupa janji. Kayaknya kalau mau ketemu dia, mesti jadi investor dulu. Tawa pahit terdengar. Bukan tawa bahagia, tapi tawa orang yang sudah terlalu lelah untuk marah. Masa jabatannya mendekati akhir. Ia mulai turun lagi ke desa-desa, kembali tersenyum, kembali merangkul, kembali berjanji. Tapi kali ini sambutannya dingin. Orang-orang menyambutnya tanpa semangat. Bahkan ada yang memilih pulang daripada mendengar pidatonya. Akhirnya ia sadar, kursi itu memang tinggi. Begitu tinggi sehingga ia tak lagi melihat wajah rakyat yang dulu mengangkatnya. Dan rakyat pun sadar, memilih pemimpin bukan akhir perjuangan, tapi awal pengawasan. Karena janji bisa semanis madu, tapi kekuasaan bila tak dijaga akan membuat siapapun lupa rasa.